Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Puji dan syukur hanyalah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, memberikan karunia taufik serta hidayah, memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan sebagai yang utama, dan setelah nikmat iman, nikmat Islam, tentu saja nikmat terbesar seorang muslim adalah nikmat kesehatan. Serta tanpa pula kita salawat salam kita tumpah curahkan kepada makhluk paling mulia, manusia agung, pemimpin umat yang telah memberikan kepada kita semua petunjuk untuk bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian online Bumiku Mengaji. Jemaah sekalian, rahimani warahmatullah, alhamdulillah, Anda sangat bersyukur sekali. Puji syukur atas nikmatnya Allah SWT telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertolabul ilmi melalui jaringan online, ya, melalui Zoom meeting ini di hari Rabu, hari kedua di bulan Sya'ban 1447 Hijriah, ataupun juga bertepatan dengan hari ke-21 di bulan Januari 2025. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali di hari Rabu ini bersama Ustazuna Faisal Mista Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah pada malam hari ini kajian akan melanjutkan kembali di kajian spesial bekal Ramadan, yang mana pada malam hari ini Ustazuna Faisal Mista Hafizahullah Ta'ala akan menyampaikan ringkasan dari kitab Loto Info Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali, dan di kitab yang disyarah oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, yakni kitab Wadha'ifu Ramadan. Dan pada malam hari ini insya Allah merupakan pertemuan ke-6, salah satu bekal kita menjelang bulan Ramadan, yakni malam hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai pasal tentang keutamaan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan pasal tentang 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Ustazuna Faisal Mistahafizahullah Ta'ala, kami ingin sampaikan informasi terlebih dahulu bahwa untuk di bulan-bulan Januari ini insya Allah kajian akan dimulai lebih malam ataupun juga dilaksanakan pada pukul 20 lebih. Dan sesuai dengan kesepakatan bersama asatizat, bersama Ustazuna Faisal Mista, kami telah menyepakati insya Allah pukul 20 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Pun demikian dengan asatiz yang lain, insya Allah akan disesuaikan untuk kajian setiap malamnya, mengingat waktu Isya di waktu Indonesia bagian Barat, untuk azan Isya pukul 19 lebih 31, atau bahkan di tempat lain pukul 19 lebih 32 waktu Indonesia Barat. Sehingga dengan demikian untuk kajian kami akan menyesuaikan waktu Isya setempat sesuai dengan waktu para asatizat yang akan mengisi pada kajian di Bumiku Mengaji. Sebelum kajian dimulai, kami ingin sampaikan kepada jemaah sekalian, warahmatullahi wabarakatuh,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberkahi kita semua dalam naungan cahaya Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan kami ingin informasikan beberapa pengumuman sekaligus juga tata tertib ataupun juga adab-adab majelis online Bumiku Mengaji. Di antaranya yang pertama jemaah sekalian, yang pertama dan yang utama ini salah satu bentuk pengingat kepada kami pribadi selaku panitia Bumiku Mengaji dan umumnya kepada jemaah sekalian yang senantiasa ikut hadir ataupun juga mengikuti kajian bersama Bumiku Mengaji. Yang pertama jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi, sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mupuk hasanah keilmuan kita untuk menambah keimanan dan ketakwaan dan juga untuk menambah kekhusyuan kita dalam beribadah. Marilah kita jadikan kajian online ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa cinta terhadap ilmu, dan tentu saja kita dasari kajian ini kita hadiri dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, dan tentu saja mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adab yang kedua, jemaah sekalian, kami ingin sampaikan, kami ingin informasikan kepada jamaah untuk menghadiri kajian di Bumiku Mengaji bahwa untuk keikutsertaan kami persilahkan jamaah untuk menggunakan nama asli, ya, tidak menggunakan nama gadget, ya, sepertinya masih ada yang menggunakan nama gadget. Oleh karena itu kami mohon yang masih menggunakan nama gadget atau nama perangkat agar segera untuk merename ataupun juga mengganti namanya dengan nama asli. Hal ini dimaksudkan agar kita sesama jemaah saling mengenal, saling menjaga untuk keamanan dakwah kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya ada sebagian orang-orang yang tidak menyukai atau tidak meridhoi adanya kajian sunnah ini, dan ada sebagian orang yang hendak ingin menghancurkan dakwah sunnah ini, dan juga sebagai salah satu bentuk kehati-hatian atau juga penjagaan terhadap dakwah ini agar tidak dicemari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya kami informasikan kembali jemaah sekalian, mohon untuk menggunakan nama asli, kemudian bagi yang masih menggunakan nama gadget, mohon maaf akan kami simpan di waiting room, begitu. Dan setelah disimpan di waiting room, sampai yang bersangkutan menggunakan nama asli, begitu. Selanjutnya, jemaah sekalian, untuk kajian pada malam hari ini, tentu saja seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada jemaah untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di sesi kedua nanti, pada materi yang disampaikan oleh Ustazuna Faisal Mista Hafidhullah Ta'ala selesai, langsung kami akan memasuki ke sesi 2, yaitu sesi tanya jawab. Dan bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat disampaikan pertanyaannya melalui dan dapat disampaikan melalui tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini agar jamaah dapat bertanya langsung secara interaktif. Dan untuk jamaah ikhwan, kami persilahkan selama kajian berlangsung, kami persilahkan untuk open cam, sedangkan untuk akhwat, untuk menjaga kehati-hatian juga, mohon untuk senantiasa menutup aurat, menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariat Islam. Dan untuk jemaah akhwat juga tak lupa kami ingatkan untuk menjaga fitur kameranya agar dalam kondisi off. Selanjutnya untuk pertanyaan nanti kami persilahkan jemaah yang ingin bertanya dapat melakukan menyampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga
dapat menyampaikan pertanyaannya melalui aplikasi chat di Zoom meeting ini. Selanjutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insya Allah kajian-kajian yang akan diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, eh, yakni diselenggarakan pada hari Senin, kemudian Selasa, dan khusus untuk menjelang Ramadan, di hari Rabu pun juga kami akan mengadakan kajian, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai dengan Ahad. Insya Allah kami akan menyajikan kajian-kajian bersama para asatizat yang lain. Sambil menunggu kehadiran Ustazuna Faisal Miftah Fidhullah Ta'ala, itu saja pengumuman yang ingin Anda sampaikan. Dan apa? Ada satu lagi bagi jamaah yang belum bergabung ke dalam grup WA Bumiku Mengaji, insya Allah nanti di pertengahan kajian akan kami share link untuk bergabung ke dalam grup WA Pekerja Mengaji. Dan kami telah menyediakan dua grup, yakni grup khusus untuk ikhwan dan grup khusus untuk akhwat. Nanti di dalam komunitas ataupun juga dalam WA grup tersebut, insya Allah kami akan sampaikan jadwal-jadwal kajian yang akan diselenggarakan oleh Buku Mengaji, sekaligus juga notulensi atau juga rangkuman dari kegiatan ataupun juga rangkuman dari materi-materi kajian yang telah dilaksanakan atau yang telah digelar oleh Buku Mengaji. Untuk sementara itu saja yang dapat Anda sampaikan, pengumuman terkait dengan aktivitas dakwah ataupun juga kajian di Bumiku Mengaji. Sambil menunggu kehadiran Ustazuna Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala, kami mohon kepada jemaah sekalian untuk bersabar menunggu kehadiran beliau Hafizahullah Ta'ala. Semoga beliau diberikan kemudahan kelancaran untuk mengisi kembali kajian pada malam hari ini. Demikian sampaikan informasi untuk sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fiikum. Baik, alhamdulillah Ustazana Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala baru saja bergabung di Zoom meeting kajian Bumiku Mengaji. Kita nantikan beliau persiapannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ustaz. Hayakallah. Alhamdulillah, khair Kang Hayakallah Zai. Ustaz. Barakallahu Alhamdulillah. fikum. Baik. Wa barakallahu fiik Ustaz. Iya, iya. Alhamdulillah sudah siap Ustaz? Atau mau Nah, insya Allah. ngopi dulu? Nah, kita mulai insya Allah, Kang. Kita mulai. Baik, kami langsung saja persilakan Ustaz waktunya untuk mengefektifkan waktu yang tersisa. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Taib. Wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Wadhaifi Ramadan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim rahimallahu taala, ringkasan dari Lataiful Ma'arif li Ibnu Rajab rahimallahu taala. Nah, terakhir kita sudah membahas tentang bab atau keutamaan dermawan dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ya. Sekarang kita akan lanjutkan tentang salat tarawih dan qiyamul lail di bulan Ramadan biiznillahi ta'ala. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, berkata Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala, wa tarawih sunnatun. Salat tarawih yaitu salat ya, yang dilaksanakan di bulan Ramadan secara berjamaah
ya, itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Hukumnya adalah sunnah. Wa fi'luha jama'atun afdal. Kemudian melakukan sholat tersebut secara berjamaah itu tentu lebih utama, ya. Sebagaimana fi'lus sahabati laha masyhur. Ya. Ini adalah perbuatan para sahabat yang masyhur, ya. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan, ya, biasanya dilakukan secara berjamaah yang perbuatan tersebut masyhur, ya, dilakukan oleh para sahabat. Wa talaqatul ummatu anhum khalafan ba'da salaf. Ya. Dan perbuatan tersebut terus dilakukan oleh umat Islam, ya, umat saat ini setelah dilakukan oleh para para salaf terdahulu. Diriwayatkan dari Abu Bakar Abdul Aziz dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwasanya ka'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusolli fi syahri Ramadan 20 rakaat. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW ketika sholat tarawih itu 20 20 rakaat. Ya. Kemudian Syekh Taqiyuddin rahimahullah taala mengatakan lahu an yusalliya 20 kama huwal masyhur fi mazhabi Ahmad wa Syafi'i. Walahu an yusalliya 36 kama huwa mazhab Malik. Walahu an yusalliya 11 wa 13 wa kullun hasanun. Jadi jumlah rakaat itu memang para ulama berbeda pendapat, ya, tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala mengatakan boleh sholat tarawih secara 20 rakaat, ya, sebagaimana ini masyhur di kalangan mazhab Hambali dan Syafi'i. Dan boleh juga sholatnya 36 rakaat, ya, sebagaimana ini masyhur di kalangan mazhab Maliki. Dan juga boleh 11 rakaat atau 13 rakaat. Ya, kata beliau, semuanya itu adalah baik, ya. Fayakunu taksiru rakaat atau taqliluha bihasbi tulil qiyami wa qisarihi. Jadi jumlah rakaat itu kata beliau banyak atau sedikitnya jumlah rakaat sholat tarawih itu disesuaikan dengan panjang dan pendeknya bacaan sholat tersebut. Artinya kalau misalkan imamnya bacaannya panjang, maka rakaatnya diperpendek, ya. Tapi kalau misal imam bacaannya sedikit, ya, pendek, maka boleh rakaatnya diperbanyak, ya. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala menukil perkataan para salaf dan perbuatan para salaf tentang salat tarawih ini. Wa Umar radhiyallahu anhu lama jama'an nas ala Ubay di zaman Umar, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika mengumpulkan kaum muslimin yang diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, shalla bihim 20 rakaat. Mereka salat pada saat itu 20 rakaat, ya. Wassahabatu radhiyallahu anhum minhum man yuqal wa minhum man yaksur wal haddul mahdud lan nassa alaihi minasyari'i sahihun. Jadi pada saat itu para sahabat sebagian mereka salat tarawih itu ada yang memperpendeknya, ya. Ada yang di bawah 20 rakaat, ya, jadi 13 atau 11 rakaat. Dan ada yang memperbanyaknya sampai seperti mazhab Maliki 36 rakaat. Adapun batasan yang dibatasi itu tidak ada nas yang sharih dari syariat, ya, secara sahih juga. Jadi nggak ada memang nas yang secara sahih juga yang sahih yang menunjukkan batasan jumlah rakaat salat tarawih, ya. Kemudian beliau menyebutkan, ya, tentang keadaan salat tarawih. Wa katsir minal a'immah fit tarawih, kebanyakan para imam salat tarawih itu yusalluna salatan la yaqiluna. Terkadang mereka salat tapi nggak memahami bacaan salatnya. Wala yatma'innuna fi ruku'i wala fi sujud. Bahkan tidak tumakminah dalam ruku dan sujud. Dan ini kesalahan, ya. Jadi salat itu ruhnya itu adalah khusyuk. Ruhnya itu adalah tumaknina. Bahkan tumaknina itu adalah rukun dari salat, ya. Wal matlubu fi salat, dan yang dituntut dalam salat itu adalah hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala. Hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, watti'adhuhu bi kalamillahi idza yutla alaihi, dan mengambil pelajaran dari firman Allah Al-Qur'an yang dibacakan apabila dibacakan Al-Qur'an.
Wa hadza la yahsulu fil ajalah. Maka hal ini yaitu khusyuk, memahami bacaan Al-Quran dalam sholat itu tidak akan bisa didapatkan kalau dia buru-buru sholatnya. Ya, fataksirul qira'ah ma'al khusyu' fi ruku' was sujud aula min tulil qira'ati ma'al ajalatil makruha. Maka boleh dia baca suratnya pendek, ya, ayatnya pendek, tapi dia khusyuk dalam sholat, dalam ruku dan sujudnya. Ini lebih utama kata beliau daripada sholat yang panjang tapi ternyata bacaannya terburu-buru dan tidak disukai ya. Jadi ini kritik beliau ya terhadap para imam taraweh yang buru-buru dalam sholatnya. Apalagi kita pernah melihat ya, mungkin ada kaum muslimin yang sholatnya seperti ayam begitu cepat banget ya. Subhanallah ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wassalatu asyri rakaat ma'atulil kira wa tuma'ninah aula min isyrin rakaat ma'al ajalatil makruha ya. Jadi sholat 10 rakaat disertai dengan panjangnya bacaan dan tumak nina itu lebih utama daripada rakaatnya banyak 20 rakaat tapi terburu-buru dan tidak tumak nina ya. Kenapa kata beliau li'anna lubbas salati wa ruhaha wa iqbalul qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Karena ruhnya salat itu inti dari salat itu adalah apa? Inti dari salat itu adalah eh, iqbalul qalbi yaitu hadirnya hati menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Wa rubba qalilin khairun min katsir. Bisa jadi yang sedikit rakaatnya lebih baik salatnya daripada yang banyak. Wa kadzalika tartilul qiraah afdalu minas sur'ah was sur'ah wal al mubaha. Begitu juga ya, yang bacaannya lebih tartil itu lebih utama daripada yang bacaannya cepat-cepat gitu. Pengen nyelesain bacaan aja ya. Walaupun bacaan yang cepat itu dibolehkan ya. Tentu yang lebih utama adalah yang tartil ya. Dan bacaan yang diperbolehkan yang cepat itu allati la yahsulu ma'aha isqatu syai'in minal huruf. Jadi boleh dibaca hadr itu ya, cara membaca qiraah yang lumayan cepat, tetapi dengan syarat tidak boleh huruf-hurufnya itu makharijul hurufnya jatuh ya atau hukum-hukumnya jatuh artinya tidak dibaca. Fa inna asqata ba'dul huruf li ajli sur'ah lam yajuz dzalika lahu. Karena kalau misalkan dia baca cepat-cepat tarawihnya di apa namanya yang akhirnya makharijul huruf dan hukum-hukum huruf-hurufnya tidak terpenuhi maka itu tidak diperbolehkan dan itu dilarang. Wa amma idza qara'a qira'atan bayyinatan tapi kalau dia baca dengan bacaan yang jelas dan tafi'u bihal musalluna khalfahu fahasanun dan kemudian orang-orang yang makmum ya yang mendengar bacaan tersebut di belakangnya pun mendapatkan manfaat ya tadabbur Al-Qur'an ya. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah, salat tarawih itu jangan cuman kita ambil apa cuma kita ambil event untuk sholatnya aja gitu. Nggak peduli dengan bacaan, justru inti sholat itu adalah tumaknina dan memahami bacaan itu sendiri ya. Ya, menikmati bacaan Al-Quran, qiraatul Quran, kemudian menikmati lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dibaca imam, kemudian memahami bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam tersebut ya. Makanya bagus sekali kalau imam di suatu masjid itu mengumumkan ya kepada jemaahnya surat-surat yang akan dibaca, misalkan sehingga makmumnya persiapan dia sebelum sebelum sholat tarawih berjamaah. Oh, imam hari ini malam ini misal imam baca surat At-Tur misalkan sehingga makmumnya baca dulu surat At-Tur kemudian baca lihat tafsirnya lihat terjemahnya kemudian memahami setiap ayat-ayatnya jadi ketika sholat dia sambil merenungi ya mentadaburi ayat-ayat yang dibaca tersebut dan itu subhanallah terasa nikmatnya ditambah bacaan imamnya bagus makharijulnya huruf apa hurufnya bagus sifat-sifat hurufnya bagus kemudian suaranya juga misalkan bagus ya lantang jelas setiap huruf-huruf ayat Al-Quran yang keluar itu jelas itu subhanallah tambah semakin nyaman kita sholat semakin nikmatnya dan ini perlu diperhatikan oleh imam khususnya imam-imam sholat tarawih ya. Kemudian beliau menyebutkan waqad zammallahu allazina yaqra'una al-Qur'ana bila fahmi ma'nahu. Allah mencela ya. Allah mencela dan mengecap orang-orang yang baca Al-Qur'an yang tidak memahami maknanya, sekedar baca saja. Allah berfirman wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya.
Di antara mereka ada ummi yang tidak memahami Al-Quran, tidak memahami Alkitab ya. Ini tentang Bani Israel dulu, tidak memahami kitab, kecuali hanya angan-angan saja. Ayat tilawatan bila fahmin. Yang dimaksud ayat ini adalah dia membaca Al-Quran tanpa memahami memahami maknanya ya. Wal muradu min inzalil Quran fahmu ma'anihi wal amalu bihi la mujarrad at-tilawah. Dan tujuan diturunkan Al-Quran itu kita memahami maknanya, mengamalkan isinya, tidak sekedar cuma dibaca saja. Yustahabbu wa yastahabbu ya tahsinu sautihi bil qiraah. Naam, ya di antaranya juga dianjurkan memperbaiki atau memperindah bacaan ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan golongan kami yang tidak memperindah bacaan Al-Qur'annya. Karena Zuhri rahimahullah taala ya, yaqulu idza dakhala Ramadan, Al-Imam Zuhri rahimahullah taala ya, ketika masuk bulan Ramadan beliau mengatakan, "Innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am." Itu adalah bulan membaca Al-Qur'an dan bulan memberikan makan. Berkata Ibn Abdul Hakam, kana Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati ahli ilmi. Dahulu Imam Malik apabila masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan majelis pembacaan hadis ya dan majelis-majelis ilmu wa yuqbilu ala tilawatil Quran minal mushaf. Beliau pun mulai sibuk ya apa namanya? Fokus sibuk membaca Al-Quran dari mushaf. Berkata Abdul Razzaq, kana Thawri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat aqbala ala tilawatil Quran. Dahulu Imam Thawri, Sufyan Thawri rahimahullah taala kalau masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan banyak sekali ibadah-ibadah sunnah yang lainnya ya, yang beliau lebih memfokuskan tilawah Al-Quran ya. Berkata Sufyan, kana Zaidun al-Yamiyu idza hadara Ramadan ahdar al-masahif wa jama' ilaihi ashabahu. Dahulu Zaid al-Yami kalau masuk bulan Ramadan, maka beliau membawa mushaf-mushaf, kemudian mengajak sahabat-sahabatnya untuk bersama-sama membaca Al-Quran. Karena salaf, dahulu para salaf ya, yakbaluna ala tilawatil Quran fi Ramadan. Mereka benar-benar memfokuskan tilawah Quran di bulan Ramadan. Ya. Terbukti ya, faminhum man yakhtimu fi kulli sab'. Di antara mereka setiap 7 hari khatam Al-Quran. Wa minhum fi salasin. Di antara mereka ada yang 3 hari. Wa minhum fi lailatain. Di antara mereka ada yang 2 malam, 2 hari. Wa minhum fil ashril awakhir min kulli laila. Di antara mereka bahkan ada yang di 10 malam terakhir, setiap malam dia khatam Al-Quran. Wa ma warada minan nahi fi aqalli min salasin fahuwa mahmulun alal mudawamati ala dzalik. Adapun larangan tidak boleh khatam Al-Quran lebih dari 3 hari, itu bisa dibawa maknanya adalah larangan kalau terus-terusan mendawamkan khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Adapun sekali-sekali seperti di bulan Ramadan saja, maksudnya larangan itu tidak terbatas ya. Di bulan Ramadan, maksudnya silakan memperbanyak khatam Al-Quran. Fa'ama fil awqatil fadilah kasyari Ramadan khususan al-layali allati tatlu fiha Lailatul Qadar. Adapun secara khusus waktu-waktu yang utama khususnya di bulan Ramadan membaca Al-Qur'annya tersebut adalah di malam hari yang diharapkan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar dan tempat-tempat yang utama. Maka dianjurkan memperbanyak pada bulan tersebut dan juga iktikaf misalkan di masjid min tilawatil Quran ya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Liqtinaman zamani wal makan, mengambil banyak keuntungan dari keberkahan zaman, waktu, bulan Ramadan dan keberkahan tempat, yaitu di masjid misalnya. Wa huwa qaulu Ahmad wa ghairihi wa alaihi yadullu amalu ghairihim. Ya, dan ini pendapat Imam Ahmad. Kemudian ya beliau menjelaskan tentang makna Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumal qiyamah. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abi Mas'ud secara marfu, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran, ya, satu huruf dari Al-Quran, dia akan dapat satu kebaikan. Wal hasanu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 lipat kebaikannya.
La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, wa mimun harfun. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya tiga huruf, 30 kebaikan. Fakaifa hadza ma'al mudha'afati fi syahri Ramadan. Kalau ini secara mutlak balasan tersebut satu ayat, satu huruf Al-Qur'an 10 kebaikan. Bagaimana kalau di bulan Ramadan yang pahalanya berlipat-lipat ganda lagi ya. Secara marfu dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran ya. Iqra warqa, Iqra warqa. Bacalah Al-Quran dan naiklah derajatmu. Warattil kama kunta tarattal fid dunya, dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau dulu di dunia membaca Al-Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin. Karena kedudukanmu di akhirat nanti di surga sampai akhir ayat yang engkau baca ya. Subhanallah. Jadi kalau semakin kita banyak baca Al-Quran, semakin apalagi hafal Quran ya, memurojaah Al-Quran itu subhanallah kedudukannya tinggi di akhirat ya. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, wa yas'adu bi kulli ayatin darajah. Setiap satu ayat kedudukannya di akhirat nanti naik satu derajat. Subhanallah. Hatta yaqra akhirah ayatin minhu, sampai dia baca ayat yang terakhir. Nah, kalau di dunia kedudukan orang itu kan dilihat dari pengikutnya, followernya, semakin banyak followernya, semakin banyak besar partainya, naik jabatannya, semakin banyak keuntungan duniawinya, hartanya naik, kedudukannya naik, semakin banyak untung dia, naik kedudukannya. Penghasilan 100 juta itu beda dengan penghasilan 10 juta kedudukannya. Kemudian naik lagi penghasilannya 1 miliar, naik lagi penghasilannya 1 triliun. Begitu juga kekuasaan. Penguasa daerah dengan penguasa pusat beda kedudukannya. Semakin dia berkuasa di pusat, semakin naik kedudukannya. Itu di dunia, ya, kedudukan di dunia. Adapun di akhirat, ya sudah nggak ada lagi, nggak ada harta, nggak ada apa namanya kekuasaan, nggak ada segala sesuatu. Itu semuanya tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali iman dan amal soleh. Dan yang menaikkan derajat kita di akhirat itu adalah bacaan Al-Quran kita. Maka semangatlah kita eh, membaca Al-Quran ya, khususnya di bulan Ramadan. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan bahwasanya wa'lam anal mu'min ya, orang beriman itu di bulan Ramadan itu terkumpul padanya dua jihad ya. Jihad yang pertama adalah jihadun li nafsi bin nahir ala siyam, jihad puasa. Yang kedua jihadun bilail alal qiyam, jihad qiyamul lail. Jadi kita itu di bulan Ramadan ada dua jihad. Yang pertama jihad puasa di siang hari, yang kedua jihad qiyamul lail di malam hari. Faman jama'a baina hazainil jihadaini wa waffa bihuquqihima, siapa yang menunaikan dua jihad ini, dia di siang hari berpuasa, di malam hari qiyamul lail, dan dia menunaikan hak-hak ibadah tersebut, yang melakukannya dengan sempurna ya, melaksanakan kewajibannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan juga menghilangkan semua pembatal-pembatalnya. Wasabara alaihima, dan dia bersabar melaksanakan dua amalan ini. Wufiya ajru bi ghairi hisab. Nanti disempurnakan pahalanya pada hari kiamat tanpa hisab atau tanpa batasan ya. Berkata Ka'ab radhiyallahu taala anhu, yunadi yaumal qiyamah munadin. Akan ada penyeru pada hari kiamat yang menyeru. Inna kulla haris yu'ta bi hirsihi wa yuzadu ghaira ahli al-Qur'ani was-siyam. Kata beliau, setiap petani, orang yang menanam ya, itu akan diberikan hasil tanamannya dan akan ditambahkan kecuali ahli Quran dan ahli puasa. Fayu'tuna ujurahum bighairi hisab. Mereka akan diberikan hasil pahala dari amalan puasa dan ahli Qurannya itu ya tanpa batas, nggak ada batasan ya. Ya, ahli Quran maksudnya dia qiyamul lail. Qiyamul lail itu kan membaca Al-Quran ya. Kemudian washfa'ani lahu indallah, dua amalan ini yaitu puasa dan qiyamul lail nanti akan memberikan syafaat di sisi Allah sebagaimana dalam musnad ya, dalam musnad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, asyamu wal qiyamu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan qiyamul lail itu akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat ya. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay Rabbi, ya Rabb, mana'tu ta'am wa syarab wa syahawatil muharramati bin nahar. Ya Rabb,
izinkan aku memberikan syafaat kepada hamba ini karena aku telah mencegah dia dari makan dan minuman dan syahwat dan yang diharamkan pada siang harinya. Kemudian Al-Quran berkata, ya Rob, yang mana tuh nauma bil lail. Aku mencegah dia tidur di malam hari. Ya, fasyafi'ni fihi fayashfa'an. Ya, maka mereka pun yaitu amalan tersebut memberikan memberikan syafaat, ya, memberikan syafaat untuk hamba tersebut, ya. Fasyamu yashfa'u liman mana'u muharramat kullaha, karena itu puasa memberikan syafaat, ya. Siapa yang mencegah dari apa yang diharamkan semuanya, fa innahu yashfa'u lahu indallahi yaumil qiyamah. Dia akan memberikan syafaat pada hari hari kiamat, ya. Wa amma man dayya'a siyamahu wa lam yamna'u mimma haramallahu alaihi. Adapun yang menyia-nyiakan puasa dan tidak mencegahnya dari apa yang diharamkan, artinya dia tetap melaksanakan yang diharamkan Allah. Fa innahu jadirun an yudraba bihi wajhu sahibihi wa yaqul lahu dayya'akallahu kama dayya'tani, ya. Maka apa? Itu ibadah itu justru akan memukul wajahnya, dan ibadah tersebut, ibadah puasa itu akan mengatakan engkau telah eh, menyia-nyiakan, ya, Allah telah menyia-nyiakan engkau, ya, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakanku. Artinya dia biarkan puasanya tidak sempurna, ya. Justru puasanya tidak memberikan syafaat, justru menjadi hujjatun alaihi, ya, sebagai apa eh, apa namanya itu, pedang yang menghujam tuannya, senjata makan tuan, istilahnya itu. Kemudian berkata sebagian salaf, idzah tudiral mu'min yuqalu lil malik shumma ra'sahu. Qala ajidu fi ra'sihi al-Qur'an. Jika seorang mukmin sekarat, akan dikatakan, ya, kepada malaikat, cium kepalanya. Kemudian malaikat itu mengatakan, aku mendapati di kepalanya itu ada amalan Al-Qur'an. Kemudian syumma qalbahu, cium hatinya. Malaikat itu mengatakan, ajidu fi qalbihi siyam, aku mendapati hatinya ibadah puasa. Kemudian dikatakan syumma qadamai, cium kedua kakinya, aku mengatakan aku dapati di kedua kakinya itu ibadah qiyamul lail. Kemudian fayuqalu hafizhu nafsahu hafizahullah. Karena dia menjaga dirinya dengan mengamalkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, maka Allah pun menjaganya, ya. Taib. Kemudian begitu juga Al-Quran. Al-Quran juga memberikan syafaat, ya. Al-Quran memberikan syafaat. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, dari Buraidah secara marfu, innal Quran, ya, tulki sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabru karijali syahib, yakni al-mutaghayyirul laun. Fayaqulu hal ta'rifuni. Nanti Al-Quran, amalan Al-Quran itu akan mendatangi pemiliknya yang mengamalkannya, ya, yang membaca, memahami dan mengamalkannya. Pada saat kuburannya dibuka, gitu. Seperti orang yang berubah warnanya. Kemudian Al-Quran ini, amalan Al-Quran ini bertanya, hal ta'rifuni, engkau tahu nggak siapa aku, ya? Kemudian Al-Quran berkata, ana sahibukal ladzi azma'tuka fil hawajir. Akulah pemilikmu yang membuatmu haus di malam hari. Wa ashartu lailak, yang membuatmu bergadang di malam hari. Yang membuatmu bergadang di malam hari. Maka setiap wa kullu tajirin, setiap pedagang, min wara'i tijaratihi. Setiap pedagang itu akan menunaikan perdagangan. Kemudian diberikan fayu'tal mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi. Diberikan kerajaan di tangan kanannya dan kekekalan keabadian di tangan kirinya. Kemudian setelah itu wayudha'u ala ra'si tajul wiqar, diletakkan di atas kepalanya mahkota mahkota raja, ya, mahkota kemuliaan. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan iqra was'ad fi darjil jannah wa ghura fiha. Naiklah engkau, bacalah Al-Quran dan naiklah derajatmu di derajat-derajat surga dan di kamar-kamar surga. Wa huwa fi su'udin madama yaqra, maka dia terus naik derajatnya selama dia membaca Al-Quran. Hadza kana au tartilan, ya.
membacanya dengan baik atau dengan tartil. Nah, jadi ini riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran ya, yang dibaca khususnya di Qiyamul Lail, apalagi di bulan Ramadan, kelak dia akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Baik, kemudian ini semua riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang Al-Quran memberikan syafaat ya. Wa yu'ta birrajuli soleh disebutkan ya eh wa fi hadis Amr bin Syu'aib secara marfu yumatsilul Quran yaumal qiyamah rajulan. Allah akan merubah bacaan Al-Quran kita itu, amalan Al-Quran yang kita baca, yang kita amalin itu menjadi seperti sosok seseorang ya. Fa yu'ta birrajuli, maka dia akan datang kepada seorang qad hamalahu fa khalafahu amrahu fa yatamassalu lahu khosman ya. Jadi yang pertama dia akan mendatangi orang-orang yang menentang Al-Quran. Ya, maka eh, sosok orang ini akan menjadi orang yang menuntut. Ya, karena Nabi SAW bersabda Al-Quran hujjatun laka wa alaik. Al-Quran itu pembelamu atau yang akan menuntutmu. Nah, orang yang pertama ini orang yang dia akan dituntut oleh amalan Al-Quran tersebut. Ya Rab, hamal tahu ya, fabi sahamilin. Ya Rab, kata Al-Quran ya, aku membawanya kepadamu. Sungguh buruk orang yang membawa Al-Quran ini. Atau orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ta'adda hududi wa dhaya faraidi. Dia melampaui batasku dan menyanyiakan kewajibanku. Kemudian wataraka ta'ati fama yazalu yakdifu alaihi bil hujaj mata yuqalu sya'nuka bihi fayakhudhuhu biyadihi fama yursilu hatta yukabbahu ala min kharihi finnar. Na'udzubillahi min dzalik ya. Maka orang itu pun melewati batas-batasan Al-Quran, menyiakan kewajiban-kewajiban Al-Quran, meninggalkan ketaatan-ketaatan, maka dia pun dilempar ke dalam api neraka ya, ke dalam api neraka. Kemudian wa yu'ta birajulin saleh, kemudian didatangkan laki-laki yang saleh, kana qad hamalahu wa hafidhu amrahu wa yatamatsalu lahu husman dunahu. Orang ini orang yang menghafal Al-Quran, kemudian menjaga perintah-perintahnya, ya, menjaga perintah-perintah dari ayat Al-Quran tersebut. Kemudian Al-Quran pun, ya, Al-Quran di sini maksudnya bukan Al-Quran, ya. Al-Quran itu kalamullah, maksudnya amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia menjadi sosok seseorang gitu, amalan-amalan, dan Allah mudah menjadikan amalan menjadi suatu suatu makhluk yang lain karena Allah Maha mencipta segala sesuatu ya. Jadi bukan Al-Qur'an ini karena Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Dan yang kedua ini yang dia datangi adalah orang yang soleh yang membawa Al-Qur'an, membacanya, memahaminya, menghafalnya dan menjaga hak-haknya ya. Maka orang ini pun menjadi hujjatun lahu ya, menjadi pembela. Ya, orang ini pembela di hadapan Allah. Maksudnya bacaan Al-Qur'an ini sesosok yang akan membela dia. Lalu dikatakan, ya Rob, amalatu iyaya fa khairu hamilin. Dia membawa Al-Qur'an sebaik-baik pembawaan. Maksudnya dia benar-benar mengimani Al-Qur'an, membacanya, mengamalkannya dan mengamalkannya ya. Hafizul hududi, dia menjaga batasanku, wa amila bi faraidi, menjaga amalanku, wajitana maksiati, dan menjauhi maksiat kepada kuat taati, dan mengikuti ketaatanku, fama yazalu yakdzifu lahu bil hujat, dan terus dibela orang ini oleh Al-Quran itu hatta yuqalu lahu, sehingga dikatakan kepada orang soleh ini sya'nuka bihi fayakhudhu biyadihi fama yursilu hatta yulbisu hullatul istibraq wa yaqilu alaihi tajul maluk wa yusqihi ka'sal khamr. Maka orang ini pun diberikan diberikan pakaian sutra, kemudian dipakaikan itu taj itu ya, mahkota kemuliaan, kemudian diberikan minum dari
eh, gelas-gelas surga, ya, khomer-khomer yang dihalalkan. Maksudnya dia mendapatkan kenikmatan di surga karena dia menjaga Al-Quran. Nah, taib, mungkin ini yang kita sampaikan ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ini tentang Qiyam Ramadan. Biiznillahi ta'ala. Dan pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita lanjut pada pembahasan tentang Qiyamul Ramadan, begitu juga Asyurul Awakhir ya kalau nggak salah Asyurun Asyurul Awakhir. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullahu wa hadana ila siratal mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur jazakallahu khairan kepada Ustazuna Faisal Mistah Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan panduan kepada kita semua, memberikan bimbingan kepada kita semua melalui bekal-bekal kita dalam mempersiapkan memasuki bulan Ramadan yang waktunya kurang lebih sekitar 28 hari lagi. Semoga Allah SWT memanjangkan usia kita, memberkahi kita hingga kita tiba dan dapat menikmati jamuan dari Allah SWT di bulan mulia Ramadan Karim. Untuk selanjutnya Ustaz, masih ada kesempatan untuk tanya jawab? Mungkin pertemuan berikut insya Allah. Oh, pertemuan berikutnya saja. Baik. Nah, Jika demikian, insya Allah kita pungkas saja Ustaz ya untuk kajian malam nah, hari ini. nah, Baik. tafadhal. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, jazakallahu khairan sekali lagi kepada Ustazuna Faisal yang di tengah kesibukannya menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kita semua di malam hari ini, malam Kamis, hari kedua di bulan Syaban 1447 Hijriah. Dengan demikian, untuk kajian pada malam hari ini kita akan akhiri dan Ana mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan selama memandu kajian jika terdapat hal yang kurang berkenan. Sekali lagi atas nama kru Bumiku Mengaji, panitia Bumiku Mengaji menghaturkan jazakumullahu khairan kepada Ustazuna Faisal Mistah Hafizahullah Ta'ala yang telah menyempatkan hadir berbagi ilmu kepada kita semua yang hadir. Dan juga mudah-mudahan menjadi pahala jariah kepada Ustazuna Faisal dan juga keluarga yang telah berbagi waktu kepada kami yang hadir pada malam hari ini. Akhir kalam, kami haturkan juga terima kasih kepada seluruh kru Bumi Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian pada malam hari ini, dan tentu saja kepada jamaah setia Bumi Mengaji yang setia untuk menyimak, mengikuti kajian dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Akhir kalam, marilah kita pungkas pertemuan kajian pada malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma Allahumma rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa akhirul dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz. Selamat istirahat jemaah. Barakallahu fikum.